Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang rangkaian seri dan paralel. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Donatila Agnes dengan NIM 201424005, teman saya Nikita dengan NIM 201424013 dan Gilbert Arnold dengan NIM 201424018. Nah, ini adalah tampilan untuk simulasi tesnya. Nah, nanti pada saat ini kita akan membuktikan apa sih kaitan hambatan, kuat arus, sama beda potensial yang ada pada masing-masing rangkaian. Sebelum kita masuk pada topik pembicaraan, di sini kita ada beberapa fitur-fitur yang di sebelah kiri ini ada alat-alat listrik seperti kabel, baterai, bola lampu, resistor, saklar, dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya akan langsung membuat rangkaian seri. Yang pertama ada kabel. Kabel ini akan saya hubungkan dengan baterai. Saya hubungkan lagi dengan kabel. Akan saya hubungkan lagi menggunakan kabel. Di sini saya akan hubungkan dengan bola lampu. Di mana bola lampu yang saya gunakan ada dua. Di sini bola lampu. Sudah terlihat bahwa ini adalah rangkaian seri. Nah, untuk yang warna kuning ini artinya lampunya menyala. Untuk aliran elektron itu dia mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Untuk melihat, nah ini untuk arusnya, di mana dia mengalir dari kutub positif ke kutub negatif atau sebaliknya. Nah, ini untuk nilai ini untuk memperlihatkan jumlah hambatan yang ada pada lampu, jumlah tegangan yang ada pada baterai. Nah, di sini sudah terlihat bahwa rangkaian seri ini dihubungkan oleh dua buah lampu yang memiliki hambatan masing-masing 10 ohm dan dihubungkan dengan baterai 9 volt. Nah, yang pertama kita akan melihat nilai arus listrik yang mengalir pada rangkaian ini. Nah, di sini ada alatnya yaitu ampermeter. Ini kita putuskan terlebih dahulu untuk bisa melihat. Dan nantinya kita akan sambungkan. Nah, di sini sudah terlihat bahwa arus yang mengalir pada rangkaian ini adalah 0,45 ampere. Nah, untuk membuktikan bahwa pada alat ini menunjukkan angka yang benar, kita bisa melakukan atau mencari nilainya menggunakan persamaan kuat arus listrik, di mana rumusnya itu ialah
I sama dengan V per R. Di mana untuk hambatan vektor rangkaian seri itu kita tinggal jumlahkan hambatan pada lampu 1 ditambah hambatan pada lampu 2. Nah, rumusnya tadi V per R. Jadi 9 dibagi 20 ternyata hasilnya juga 0,45. Jadi arus yang tertera di sini itu benar dan sesuai dengan dan sudah kita buktikan menggunakan rumus. Nah, di sini juga kita bisa melihat nilai arus yang mengalir pada tiap bola lampu. Di sini bisa kita langsung hubungkan menggunakan ampermeter. Di sini terlihat bahwa kode arusnya juga 0,45. Jadi terbukti bahwa sifat rangkaian seri itu di mana arus yang mengalir pada masing-masing lampu sama seperti arus yang mengalir pada rangkaian. Nah, di sini setelah kita mencari nilai kuat arus, kita juga bisa menentukan besar tegangan yang ada pada rangkaian ini. Ini kita bisa langsung melihat nilai tegangan yang mengalir. Nah, di sini terlihat bahwa tegangan yang mengalir pada rangkaian ini adalah 9 volt. Kita juga bisa melihat tegangan yang ada pada setiap lampu. Di sini kita bisa ganti menggunakan kabel lagi. Di sini untuk lampu yang pertama itu tegangannya 4,5. Lampu yang kedua 4,5. Nah, dari hasil yang diperoleh ini dapat disimpulkan bahwa jumlah dari tegangan setiap lampu sama dengan jumlah tegangan pada baterai. Misalnya misalkan ini V1, ini V2. Jadi V1 tambah V2 sama dengan V atau 4,5 ditambah 4,5 sama dengan 9 volt. Nah, di sini juga ada fitur untuk mengatur hambatan. Jika kita mengatur hambatannya itu besar, maka apa yang terjadi? Nyala lampunya semakin redup. Jika kita kembalikan pada posisi normal, jadi kembali. Dan untuk hambatan pada baterai, itu batasnya sampai 10 ohm. Dapat kita ketahui jika resistansi pada baterai ini 0, maka kemungkinan besar baterai itu akan cepat terbakar. Baik, di sini kita juga bisa langsung memvariasikan nilai-nilai dari lampu. Misalnya ini kita ubah menjadi 20. Nah, setelah kita mengganti nilai yang ada di sini, apa yang terlihat, apa yang berubah? Nah, yang berubah itu kuat arus. Jadi,
untuk menghitung kuat arus itu sama dengan V per R. Di sini V-nya masih 9 dan jika untuk hambatan totalnya itu kita tambahin 20 tambah 10. Jadi 9 dibagi 30 itu hasilnya 0,30 ampere. Di sini juga kita bisa menghitung kembali tegangannya. Nah, jumlah tegangannya masih 9 volt. Dan untuk tegangan pada lampu yang pertama, tegangannya itu menjadi 6 volt. Di mana yang awalnya di sini 4,5, jika nilai hambatannya kita tambah, jadi nilai tegangannya itu berubah menjadi 6 volt. Untuk tegangannya ini, lampu yang kedua, terlihat bahwa nilai tegangannya itu 3 volt. Nah, jika kita tambahin tegangan bola lampu pertama ditambah tegangan pada bola lampu kedua, di mana yang ini 6 volt, yang ini 3 volt, sama dengan 9 volt. Nah, sudah terbukti juga sifat rangkaian seri itu di mana jumlah dari tegangan setiap lampu sama dengan jumlah tegangan pada baterai. Nah, mungkin teman-teman bisa memvariasikan nilai dari baterainya, dari lampunya, bisa divariasikan. Dan mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan mengenai rangkaian arus. Dan akan dilanjutkan untuk pembuatan rangkaian paralel. Baik, terima kasih untuk Agnes yang sudah menjelaskan mengenai rangkaian seri. Selanjutnya kami akan menerangkan mengenai rangkaian listrik paralel. Untuk Gilbert, silakan untuk membuat rangkaian listriknya. Oke, baik. Langkah pertama kita masukkan baterainya dulu. Yang kedua kabelnya kita tarik panjang. Terus yang ketiga kabelnya lagi kita pasang. Langsung kita tambah kabel lagi. Oke, kita tarik. Pasang lampunya. Oke. Oke, lampu yang kedua kita zoom it dia. Oke, kita sudah membuat rangkaian paralel. Baik, jadi dari rangkaian ini dapat terlihat itu tolong kolom bukan elektron, tetap elektron values-nya. Nah, dapat terlihat ya teman-teman bahwa ini baterainya mempunyai tegangan sebesar 9 volt dan lampunya diatur 15 ohm. Coba Gilbert, masing-masing lampunya 15 ohm. Oke, jadi pertama kita tekan bola lampunya. Setelah itu kita di sini di bawah ada pengukuran resistansi. Kita bisa mengukur terserah sesuai dengan ini, tapi di sini kita akan mengukur 15 ohm.
untuk keseluruhannya ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini kita 15. Di atasnya lagi kita kasih ke 15. Oke. Oke, terima kasih. Jadi dari sini kita dapat mulai menghitung resistor totalnya atau hambatan penggantinya, yaitu dengan menggunakan rumus 1/Rp sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Sehingga jika dimasukkan angkanya menjadi 1/15 ohm ditambah 1/15 ohm ditambah 1/15 ohm. Kemudian R totalnya menjadi 15 dibagi 3 sama dengan 5 ohm. Kemudian selanjutnya kita akan mulai menghitung kuat arus totalnya. Silakan Gilbert dipakai ampere meternya. Sorry. Jadi ini dia ampere meter, teman-teman bisa geser dari layar sebelah kanan jika teman-teman berhadapan langsung dengan layar laptopnya. Kita tarik langsung ke atas sini ya. Oke. Baik, dapat terlihat bahwa itu nilai nilai kuat arus dari rangkaian lampu ketiga sebesar 0,6 ampere. 0,6 ampere didapatkan dari menggunakan rumus dari hukum Ohm di mana I sama dengan V dibagi R. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa besarnya tegangan yaitu 9 volt dibagi hambatan dari lampu pada rangkaian ketiga yaitu 15 ohm, sehingga 9 dibagi 15 sama dengan 0,6 ampere. Kemudian mari kita coba untuk mengukur arus totalnya. Gilbert itu coba ditarik ke kabel yang bawah sendiri. Oke. Yang menyambung kabel. Jadi kita tarik. Nah, untuk nilai kuat arus totalnya sendiri menggunakan hambatan yang berasal dari hambatan totalnya tadi, yaitu 5 ohm, sehingga 9 volt dibagi 5 ohm menjadi 1,8 ampere. Pada rangkaian paralel, kuat arus yang mengalir pada rangkaian paralel berbeda dengan arus di setiap hambatannya, karena arus totalnya sama dengan jumlah arus yang berada di setiap cabangnya. Jadi untuk besarnya arus ini berbalik dengan pada rangkaian seri tadi. Baik, kemudian kita akan mulai mencoba mengukur tegangannya. Gilbert, silahkan. Oke, kita menggunakan voltmeter. Jadi ini kita bisa kembalikan lagi atau geser aja ke samping. Jadi kita mulai mengukur ya untuk tiap-tiap lampunya. Baik, untuk penggunaan voltmeter ini, kabel berwarna merah atau sering disebut dengan prob merah dihubungkan dengan kutub positif, sedangkan prob hitam dihubungkan pada kutub negatif. Untuk mengetahui di mana kutub positif dan kutub negatifnya dapat kita ketahui dengan cara mencentang kolom konvensional. Silakan Gilbert diganti. Nah, dari situ dapat terlihat ya bahwa arus mengalir dari dari ujung baterai yang berwarna orange menuju baterai yang berwarna hitam. Dari situ dapat kita lihat bahwa kutub positifnya adalah yang berwarna orange, sedangkan negatifnya berwarna hitam. Hal itu dikarenakan arus yang mengalir bergerak dari kutub positif ke negatif. Baik, seperti itu. Oh iya, maaf, saya lupa menambahkan bahwa besarnya tegangan pada rangkaian paralel itu sama. Jadi tegangan totalnya itu sama dengan tegangan di setiap hambatannya, yaitu sebesar 9 volt. Jadi berbeda dengan rangkaian seri yang tegangannya berbeda di setiap cabangnya. Kalau di rangkaian paralel, tegangan totalnya sama dengan tegangan pada setiap cabangnya. Sekian dari saya kembalikan kepada Gilbert untuk menjelaskan mengenai resistansi. Oke, di sini saya akan lanjutkan dari
penjelasan dari Mbak Niki tadi, bahwa di sini kita ada di bawah voltmeter, di sini ada resistansi, wire resistansi. Kalian bisa mengubah resistansi ini, terserah kalian mau menaikkan sekali atau tengah, tapi saran dari saya di sini kalian jangan terlalu kecilkan sekali atau sampai 0 gini ya. Karena di sini dapat membahayakan kabel atau bisa membuat kabel rusak, putus dan sebagainya. Jadi untuk wire resistansi ini kalian bisa meningkatkan lebih ke atas lagi. Di sini ketika kita menaikkan, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa arus yang menjalar di kabel ini mereka lebih pelan dan lebih ikuti. Oke, itu daya dari wire resistansi. Terus yang kedua ada baterai resistansi atau yang biasa disebut tambatan baterai. Di sini terserah kalian mau atur berapapun, terserah kalian bisa mengatur. Di sini sama juga seperti resistansi yang di atas. Untuk baterai ini jika kalian terlalu menurunkan sekali atau jauh sekali sampai di bawah, itu di sini kita bisa mengakibatkan baterai itu cepat meleleh atau terbakar dan sebagainya. Jadi kita harus menaikkannya ke bagian full sekali atau di pertengahan. Di sini teman-teman juga bisa lihat ketika saya menaikkan dia sekali ke atas atau ke pertengahan, ini cahaya dari bola lampunya tuh agak sedikit redup dan ukurannya pas ya, karena arus listrik yang mengalir sesuai dengan apa yang ditentukan. Jadi itu guna dari resistansi baterai atau yang biasa disebut hambatan baterai dan wire resistansi. Baik, terima kasih Gilbert atas penjelasannya. Jadi sekian video mengenai rangkaian seri dan rangkaian paralel dari kami. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.